Selamat pagi jemaat yang saya kasih dalam Tuhan. Bersyukur kita boleh berkumpul pada pagi hari ini di dalam segala hal yang kita sudah alami selama sepekan ini. Dan tiba saatnya kita akan belajar firman Tuhan yang boleh menjadi landasan kekuatan bagi kita untuk melangkah dalam kehidupan sepekan lagi. Kita akan merenungkan satu tema yang diangkat dari Lukas pasal 7 ayat 1 sampai 17. Namun kita bisa menemukan hal yang serupa sepanjang pasal 7 ini. Yaitu hati bagi yang tak terduga. Bagaimana hati bagi yang tak terduga? Lukas ingin melukiskan sebuah kisah yang indah, di mana ketika hal-hal yang tak terduga di dalam dunia ini, Allah hadir di sana. Allah hadir untuk memberikan harapan, Allah hadir untuk menerangi di tempat-tempat yang terlupakan oleh kehidupan manusia pada saat ini. Kita akan melihat bagaimana dunia modern melukiskan tentang kehadiran Allah dalam hidup kita pada masa-masa sekarang ini. Kita seringkali kejebak, saudara-saudara sekalian. Kejebak dalam sebuah pemikiran atau sebuah konsep bahwa Allah itu peduli kepada mereka yang hidup dalam kebaikan moral, atau mereka yang memiliki kehidupan religius yang sungguh berfokus kepadanya. Kita hanya berfokus kepada Allah yang peduli kepada mereka-mereka yang kehidupan religiusnya sangat baik. Jadi kita seringkali terjebak di dalam sebuah konsep pemikiran bahwa orang yang rajin ke gereja itu adalah orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi orang-orang yang tidak datang ke gereja adalah orang-orang yang tidak dipeduli oleh Tuhan. Orang-orang yang rajin berdoa, rajin baca firman Tuhan, Allah peduli kepada dia. Sedangkan mereka yang terhilang, Allah tidak peduli kepadanya. Konsep-konsep demikian kita seringkali temukan di dalam kehidupan pada masa sekarang ini. Dan yang kedua, kita seringkali menemukan bahwa Allah hanya memanggil atau memakai mereka yang dipandang tanda kutip sempurna dalam kehidupannya. Jadi Allah hanya memakai orang-orang yang layak di dalam kacamata dunia ini. Dan justru kepada orang-orang yang tidak layak, yang lemah, yang berdosa, Allah tidak mau menyatakan sesuatu melalui hidup mereka. Dua pola pikir ini seringkali hadir dalam hidup kita. Sehingga orang merasa kalau dia datang ke gereja, rajin, baca Alkitab dalam kehidupan religiusnya, orang itu selalu berpikir bahwa Allah itu sangat berkenan kepada dia. Allah sangat mengasihi dia. Sedangkan ketika dia berhadapan dengan orang-orang yang berbeda dengan dia atau berlawanan dengan dia, orang tersebut kadang memikir Allah tidak peduli kepada dia. Bapak Ibu, konsep yang sedemikian rupa dalam dunia modern ini sebenarnya bukan konsep yang baru. Konsep ini sudah ada dalam pergulatan sejak zaman Yesus, bahkan dalam gereja mula-mula pembagian antara kehidupan spiritual yang baik, moral yang baik, orang yang berkenan, orang yang dianggap sempurna, itu lebih layak dari orang yang dipandang buruk oleh dunia ini. Dan tanpa kita hati-hati, saudara-saudara, kedua pandangan ini menekankan bahwa Allah bertindak sesuai dengan apa yang kita lakukan. Ini adalah konsep yang bersifat, saya katakan, kondisional. Seolah-olah karya Allah itu bergantung pada syarat yang harus dipenuhi manusia, maka Allah akan bekerja di sana. Kalau manusia tidak mencapai itu semua, Allah tidak menunjukkan kasihnya kepada dia. Kalau manusia itu tidak memenuhi syarat itu, Allah tidak dapat memakai dia. Konsep dunia yang kondisional ini, yang seringkali jadi standar hidup manusia, yang kita kadang letakkan itu juga kepada Allah. Bapak Ibu, hidup kita ini penuh dengan kehidupan yang kondisional. Kenapa demikian? Saya ingin katakan kepada saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara jemaat sekalian mengasihi Pak Joni, mengasihi Pak Melki tidak? Wah, senyap ya Pak Joni.
Ini senyumnya terpaksa berarti ya. Mengasihi ya. Kenapa mengasihi Pak Joni dengan Pak Melki? Wah, ini mulai senyap lagi. Yang ingin saya coba menangkap, saudara-saudara sekalian mengasihi Pak Joni dengan Pak Melki karena mereka adalah hamba Tuhan dari saudara-saudara sekalian, betul? Kalau dia bukan hamba Tuhan saudara-saudara, mengasihi enggak? Mengasihi, oh puji Tuhan. Tapi kasihnya berkurang enggak? Oh tidak, oh ya puji Tuhan juga. Tapi kalau jujur dari hati terdalam, berbeda pasti perlakuannya. Kenapa? Karena itulah yang namanya kondisional. Kalau ada sesuatu yang dipenuhi syaratnya, maka akan ada sesuatu yang diterimanya. Nah konsep itu ada dalam kehidupan kita. Bahkan dalam kehidupan pelayanan, dalam kehidupan gereja, kehidupan kekristenan, sifat kondisional ini jika ini maka begini. Itu konsep yang hadir dalam hidup kita. Dan tanpa kita sadarin, kita seringkali letakkan Allah itu seperti demikian. Kalau saya tidak begini, maka Allah tidak akan melakukan itu. Itu yang paling mengenaskan di dalam kekristenan. Justru dalam Lukas pasal 7, saudara-saudara sekalian. Lukas ingin menunjukkan bahwa Allah adalah Allah yang unconditional. Allah yang melampaui cara berpikir manusia, di mana dalam Lukas pasal 7 Yesus berjumpa dengan berbagai tokoh, golongan yang kadang dilupakan oleh dunia ini. Kadang dicampakkan bahkan dibuang oleh dunia ini. Ada perwira Romawi yang menjadi sosok yang tidak disukai kebanyakan orang Yahudi, walaupun dalam kondisi politik tertentu, kondisi sosial tertentu, dia sangat diagung-agungkan oleh petinggi-petinggi Yahudi pada waktu itu. Namun dalam kehidupan bermasyarakat yang lebih luas, dalam lapisan-lapisan yang bawah itu sangat tidak menyukai. Karena sistem perbudakan yang luar biasa pada waktu itu. Yang kedua, ada janda. Sudah janda berduka pula lagi. Tambah gak dipedulikan sama orang-orang pada waktu itu. Sehingga Bapak Ibu mengingat ketika Bapak Ibu belajar kisah para rasul, ketika diaken itu diangkat. Dalam pasal 7 kisah para rasul, Bapak Ibu lihat, perhatiannya kepada apa? Janda-janda dan orang miskin. Karena dalam kehidupan masyarakat Yahudi ini orang-orang yang gak dipedulikan sebenarnya oleh pemimpin-pemimpin pada waktu itu. Ada Yohanes Pembaptis, seorang tokoh yang luar biasa, sangat diagungkan pada waktu itu. Namun juga ironisnya dalam pasal 7, dia juga sedang bergumul. Dan dalam pergumulannya itu, seakan-akan dia sendirian. Dan juga yang bagian 7, pasal 7 bagian terakhir, itu ada perjumpaan, diskusi seorang Farisi dengan perempuan berdosa lagi. Dan di dalam latar belakang mereka berbeda. Semua pasal 7 kisah itu mencatat, mengarah kepada kehadiran dan karya Yesus kepada mereka di tempat yang tak terduga. Jadi inilah tema kenapa lahir hati di tempat yang tak terduga. Karena di tempat yang tak terduga oleh manusia, di situ Allah hadir di sana. Lukas 7 ayat 1 sampai 17 yang akan kita diskusikan dan kita pelajari pada hari ini akan menunjukkan bagaimana Kristus menerima orang asing dan mengunjungi mereka yang berduka cita yang kadang tidak dipedulikan oleh dunia pada saat itu. Bagian yang pertama yang kita lihat dalam ayat 1 sampai 10 yang sudah dibaca tadi. Iman yang tak terduga, perwira yang rendah hati. Dalam Lukas pasal 7 ayat 4 sampai 7 dikatakan para tua-tua Yahudi. Tua-tua Yahudi, Bapak. Itu kata kunci yang penting ketika Lukas mencatat tua-tua Yahudi. Tua-tua Yahudi itu bukan diartikan sebagai orang-orang biasa. Karena kalau Bapak Ibu baca dalam kitab Rut, kitab Amsal, Bapak Ibu akan menemukan sosok
tua-tua Yahudi ini berbeda dengan konsep dunia. Konsep dunia tuh seringkali memandang tua-tua itu tidak bernilai. Betul ya? Itu dunia. Tapi kalau catatan kitab suci menerangkan tua-tua, itu ingin menekankan ini orang-orang bijaksana sebagai pemimpin-pemimpin Yahudi yang sangat dihargai pada waktu itu. Bahkan di dalam tradisi Yahudi, ketika orang sedang bergumul atau menghadapi masalah, dikatakan oleh kitab Rut, bahkan Amsal, ketika ada orang Yahudi sedang menghadapi masalah, menghadapi kesulitan, bergumul untuk memutuskan sesuatu, dikatakan apa? Pergi keluar, menuju gerbang kota, di situ akan ada orang tua-tua duduk di sana. Maksudnya apa? Cari petuah di situ, maksudnya Bapak Ibu. Petuah itu maksudnya cari hikmat di situ. Tanya orang tua-tua itu, kira-kira saya harus memutuskan bagaimana dengan masalah ini. Itu konsep Yahudi. Sehingga catatan Lukas dalam pasal 7 ayat 4-7, para tua-tua Yahudi menilai perwira ini layak untuk ditolong karena jasanya. Bapak Ibu perhatikan di situ. Di situ Lukas dengan detail sekali, tua-tua Yahudi ini sudah kasih cap kepada orang ini, sekalipun dia bukan orang Yahudi, tapi orang ini orang yang sangat amat baik dikatakan. Kenapa? Karena jasanya. Bapak Ibu ingat tadi konsep kondisional itu lahir di sini. Kenapa dia dicap sedemikian? Karena dia sudah membantu banyak pekerjaan bagi rumah ibadat dan pekerjaan-pekerjaan yang lain bagi petinggi-petinggi Yahudi. Sehingga dia dicap, dikasih label oleh tua-tua Yahudi, di mana ketika label itu diberikan kepada dia oleh tua-tua Yahudi, seluruh orang Yahudi lapisan-lapisan yang lain akan juga menganggap yang sama. Karena ini petinggi-petinggi mereka, orang-orang yang berhikmat pada waktu itu, memberikan label itu. Sama kalau Bapak Ibu beli sesuatu dikasih label tertentu, Bapak Ibu kan percaya kepada itu. Karena ada di sini uniknya, kalau makanan itu dikasih bintang ya, 3-5 bahkan bisa di bawah 3. 5 itu dikatakan lebih apa? Lebih sehat. Padahal nggak selalu sehat bintang 5 kan. Karena apa? Bapak Ibu lebih senang beli bintang 5 atau bintang 3 kalau makanan ada tertera di situ? Nggak lihat. Wow, puji Tuhan. Kita akan condong pilih yang nomor 5 kan, bintangnya. Kenapa? Kita merasa lebih sehat. Padahal belum tentu makanan itu sehat. Tapi kita terdoktrinasi karena label itu. Demikian orang Yahudi juga berpikir bahwa ketika tua-tua itu memandang orang ini baik, maka dia betul-betul baik di dalam kalangan orang Yahudi. Dan di dalam konteks yang demikian dikatakan apa? Perwira itu sendiri dalam narasi Lukas itu, dia mengatakan bahwa ia tidak layak menerima Yesus. Bapak Ibu ini luar biasa. Padahal petinggi-petinggi waktu itu bilang apa? Ini layak, ini baik, ini layak untuk menerima sesuatu karena apa? Karena jasanya. Namun ketika perwira ini berjumpa, bahkan mau dijumpakan dengan Yesus, dia berkata dia tidak layak sama sekali untuk menemui Yesus, bahkan menyambut Yesus itu sendiri. Di sini terlihat dua cara mendekati Yesus. Yang pertama itu berdasarkan jasa yang dipandang oleh petua-petua Yahudi pada waktu itu, maupun dalam kehidupan kita sekarang. Yang kedua yaitu dengan kerendahan hati di dalam iman itu. Nah ini kontras dua kata ia layak, pandangan para tua-tua Yahudi dan bangsa Yahudi kebanyakan pada waktu itu dibandingkan dengan berkata pada orang perwira itu berkata, aku tidak layak. Saudara-saudara, dan Yesus berkata, perwira ini adalah teladan iman yang tidak terduga. Kenapa? Ia bukan orang Israel. Pertama, dia seorang perwira Romawi yang dipandang najis, kafir oleh orang Yahudi. Tapi orang Yahudi
Itu karena syarat kondisional tadi. Berkata dia layak. Namun di dalam segala sesuatu cara pandang dunia pada waktu itu dan orang Yahudi pada waktu itu. Orang luar yang dianggap kafir ini pada mulanya dijadikan seseorang yang layak, yang baik, yang luar biasa karena kehidupan sosial, karena kehidupan religius bagi orang-orang pada waktu itu. Namun justru dalam kondisi dia menunjukkan pengenalan yang lebih mendalam tentang Yesus. Dia mengenal siapa dirinya di hadapan Yesus. Dia mengenal siapa Yesus di dalam hidupnya. Lukas menegaskan bahwa mereka yang tampak di luar bisa memiliki hati yang paling rendah di hadapan Yesus Kristus. Dan disinilah dikatakan perwira ini tidak mengandalkan jabatan dan kebaikannya. Bapak Ibu, ini luar biasa. Bahkan dikatakan apa? Dia datang dengan kesadaran dan keterbatasan diri. Terkadang kita di dalam diri kita, di dalam hidup kita, kita terkadang merasa, oh saya layak datang kepada Tuhan. Saya datang kepada Tuhan, saya merasa Tuhan hadir dalam hidup saya. Kenapa? Karena saya sudah rajin baca Alkitab. Saya sudah rajin berdoa, saya sudah rajin beribadah, hidup baik, amal baik saya itu luar biasa. Kita selalu mengukur Tuhan begitu mengasihi saya, Tuhan begitu peduli terhadap saya, Tuhan mau memakai saya karena saya layak. Kenapa? Karena embel-embel kondisional itu melekat kepada hidup saya. Yang sudah saya penuhi sehingga Tuhan itu berkenan dalam hidup saya. Bapak Ibu, konsep yang sedemikian adalah konsep yang tidak benar. Sebagaimana Lukas katakan. Apakah Tuhan mengasihi Bapak Ibu karena Bapak Ibu layak? Atau saya layak? Atau karena kasih Allah lah yang melayakkan kita? Tapi kadang kita mengkondisikan sesuatu bahwa ketika Pak Joni, Pak Melki tanya, ayo semua melayani Tuhan. Kita berkata, saya tidak layak Pak. Betul ya? Kenapa ditanya tidak layak? Saya pun berdoa jarang baca Alkitab. Saya ke gereja Senin Kemis. Kita sedang mengkondisikan bahwa Tuhan ini sedang melihat kita itu tidak layak. Karena saya belum memenuhi itu. Ini konsep kita terkadang. Kita merasa kita belum layak untuk mencapai hal-hal tertentu karena kondisi-kondisi belum kita penuhi di situ. Namun Lukas ingin menunjukkan sesuatu yang luar biasa. Semua bagian yang dianggap layak oleh dunia belum tentu layak di hadapan Tuhan. Justru di dalam ketidaklayakan, kerapuhan itu, Allah hadir di sana. Untuk apa? Melayakkan dan mengangkat kita di dalam kerentanan kita itu. Dan disinilah kisah yang indah yang ditunjukkan. Bahwa keindahan iman perwira yang dicatat dalam Lukas pasal 7 ayat 7-8. Ia percaya pada kuasa Yesus melalui apa? Firman-Nya. Dia memahami dari pengalamannya bahwa otoritas yang sah tidak perlu kehadiran fisik, namun satu perintah untuk ditaati. Yaitu ketika Yesus bilang A, bahwa dia harus tunduk kepada itu. Karena apa? Dia tempatkan dirinya sebagai seorang perwira. Ketika perwira memanggil bawahannya, masa bawahannya berani nolak? Gak berani. Itu dalam hukum militer dia bandingkan. Dan dia berkata Yesus ini punya otoritas lebih. Ketika Yesus berkata A, maka dia harus lakukan A itu. Karena Yesus punya otoritas yang melampaui segala sesuatu. Ini sesuatu yang indah. Dan di sini dikatakan puncak di dalam Lukas 7-9. Ketika Yesus memuji iman perwira non-Yahudi yang luar biasa. Menunjukkan bahwa iman sejati tidak ditentukan asal usul.
kedekatan religius, status sosial, tetapi apa? Kerendahan hati yang lahir dari apa? Kepercayaan kepada Yesus yang luar biasa itu. Bapak Ibu, sehingga pertanyaan yang paling mendasar bagi kita, apakah kita sudah memahami Yesus itu dengan luar biasa? Bukan karena saya keturunan si A, si B, si C, bukan karena saya sejak dulu, sekarang saya adalah orang Kristen, bukan karena saya sudah melakukan ini dan itu bagi Tuhan, bukan karena saya dicap sedemikian rupa mendapat sertifikat A sampai Z di gereja, tapi apakah karena saya sadar bahwa Yesus segala-galanya dalam hidup saya. Saya tidak layak dalam dunia ini. Tapi karena Yesus yang sedemikian rupa melayakkan saya dalam hidup ini. Sehingga Charles Spurgeon dia katakan, iman perwira ini adalah iman the highest kind. Sesuatu yang baik luar biasa dikatakan. Tapi dia katakan yang justru berjalan bersama the very deepest humility, kerendahan hati yang luar biasa. Dan itu bisa lahir karena apa? Karena anugerah Allah yang besar di dalam hidupnya. Dengan kata lain, iman yang besar tidak lahir dari rasa layak, tetapi dari apa? Kerendahan hati yang mengenal siapa Kristus di dalam hidupnya. Bapak Ibu, ini sesuatu yang diajarkan oleh Lukas pada hari ini kepada kita sekalian. Dan Lukas 7 ayat 1 sampai 10 mengingatkan kita bahwa Yesus memandang hati, bukan kesempurnaan. Karena tidak satu pun dari kita, termasuk saya, termasuk Pak Melki, termasuk Pak Joni, adalah orang yang sempurna. Enggak ada. Kita semua bukan orang yang sempurna. Kita bisa terjatuh, kita bisa gagal, karena kita semua rentan. Dan kita bisa saling menyakiti satu dengan lain. Namun di dalam ketidaksempurnaan kita semua, Allah hadir di sana. Allah hadir bukan karena kita sempurna, karena kehadiran Allah yang sempurna itu menyempurnakan kita yang tidak sempurna itu. Amin Bapak Ibu. Itu sesuatu yang luar biasa. Sehingga perwira itu, Tuhan aku tak layak. Tapi katakan saja sepatah kata, momen ini menjadi pertanyaan dalam hidup kita. Apakah kita berani datang kepada Allah tanpa merasa diri kita layak atau pantas? Tapi kita mau sepenuhnya percaya kepada kuasanya yang memulihkan Bapak Ibu dan saya. Karena siapapun Bapak Ibu dan saya, di dalam kuasa Allah yang besar itu, ketidaklayakan tidak memudarkan kuasanya yang besar untuk memakai Bapak Ibu bagi dunia ini. Dan bagian yang kedua yang kita akan lihat Bapak Ibu Saudari dari ayat 11 sampai 17. Di mana ingin dikatakan kasih yang mendahului permintaan Yesus dan janda di Nain. Ayat 11 sampai 17. Dalam catatan Lukas pasal 7 ayat 12 dikatakan Yesus bertemu dengan iring-iringan kematian. Seorang anak laki-laki, anak tunggal dari seorang janda dikatakan. Sedang diusung keluar, Lukas dengan sengaja menyusun penderitaan ini lapis demi lapis. Bapak Ibu perhatikan. Ini kondisi yang paling prihatin di dalam kehidupan yang dicatat seorang janda Nain ini. Kenapa? Pertama, dia seorang janda. Seorang janda berarti dia kehilangan suaminya. Betul ya Bapak Ibu ya? Kehilangan suami atau seorang janda di dalam kehidupan patriarki dalam zaman Yahudi pada waktu itu. Dia ini dianggap orang yang sudah tidak ada artinya. Seorang janda itu dianggap gak ada nilainya. Kenapa? Karena dia itu tidak ada yang melindunginya lagi. Jadi dia tuh dianggap orang-orang udah perempuan, Bapak Ibu perhatikan, sistem patriarki itu perempuan level 2, nomor 2. Laki itu nomor 1. Dalam tradisi kita saat ini kan masih ada ya, laki itu nomor 1. Justru kita bisa lihat dari apa? Kalau lahir anak, selalu ditanya laki-laki atau perempuan? Dibisik, laki-laki perempuan. Perempuan, aduh perempuan lagi. Ayo buat lagi.
Supaya dapat apa? Dapat laki-laki. Ya sama. Sistem dunia kita pada saat ini masih juga mengunci sistem patriarki kan. Kenapa? Karena bangga berkata bahwa apa? Oh dia mewarisi nanti nama saya, marga saya. Waduh celaka. Sistem itu juga sama. Bapak Ibu perhatikan, Lukas mencatat dengan presisi sekali, ini seorang perempuan janda lagi. Sudah nggak ada apa-apa. Sudah janda dikatakan apa? Punya anak laki-laki, anak tunggal lagi Bapak Ibu. Bapak Ibu, ini Lukas mencatat sudah apa yang mau diharapkan lagi? Sudah perempuan, sudah janda kehilangan suaminya, kehilangan anak satu-satunya dan laki-laki lagi. Apa yang mau diharapkan di dalam hidup itu? Penderitaannya jelas Bapak Ibu. Lapisan penderitaannya itu sudah paling dalam, yang paling menyakitkan. Digambarkan oleh Lukas. Mungkin kita belum berada di dalam kondisi yang demikian. Atau sudah ada dalam kondisi demikian. Tapi percaya Bapak Ibu tidak sendirian, karena kisah ini sedang melukiskan itu. Sudah dalam posisi yang paling lemah, paling rentan dalam kehidupan masyarakat, karena tidak ada sosok yang melindungi dia. Dia punya anak laki, anak tunggal satu-satunya juga meninggal di situ. Bapak Ibu, ini udah namanya katakan total kehilangan semuanya dia. Sudah nggak ada arti kehidupan bagi dia. Sudah nggak ada harapan bagi dia, tidak ada masa depan bagi dia di tengah-tengah kehidupan pada waktu itu. Ia bukan hanya kehilangan anak satu-satunya, tapi dia juga kehilangan suaminya. Karena itu duka citanya bukan hanya emosional karena kehilangan orang-orang yang dia kasihi pada waktu itu. Tapi juga secara sosial ekonomi dia juga kehilangan segalanya. Bapak Ibu, ini kehidupan yang paling dramatis sekali yang dilukiskan Lukas tentang perempuan janda di Nain ini. Dan Bapak Ibu perhatikan di situ keindahan bagian ini. Terletak pada kenyataan bahwa janda itu tidak meminta apa-apa. Bapak Ibu. Ini sudah kehilangan segalanya. Dia nggak minta apa-apa dicatat di sana. Tapi ia hanya datang dengan permohonan dan pernyataan iman. Ia hanya hadir dalam dukanya. Perempuan janda itu cuma hadir dalam dukanya yang pahit itu. Hidupnya yang pahit itu. Justru disitulah keindahan Injil itu nampak yang akan kita lihat. Dalam pasal 7 ayat 13 menunjukkan urutannya dengan jelas sekali. Lukas mencatat ketika dia jelaskan kondisi janda ini sudah paling ngenes. Dia tidak mau minta apa-apa lagi dalam hidupnya. Dia meratapi kehidupannya. Dia menangisi kehidupannya sedemikian rupa. Tapi dalam ayat 13 dicatat. Lukas mencatat Yesus melihat janda itu. Bahkan apa? Dikatakan apa? Dia tergerak oleh belas kasihan. Dikatakan enggak berhenti di situ. Lalu ia bertindak. Bapak Ibu, ini sesuatu yang luar biasa. Dia bukan hanya melihat janda itu dalam kondisinya yang mengenaskan. Tergerak oleh belas kasihan. Dan Yesus juga bertindak di sana. Sebelum ada permintaan dari janda itu, sudah ada belas kasihan. Sebelum ada dosa yang terucap, hati Kristus sudah tergerak di sana. Kisah ini menunjukkan sesuatu yang luar biasa. Bahwa belas kasihan Yesus tidak menunggu manusia itu mampu berseru. Ada penderitaan yang begitu dalam sehingga Kristus sendiri mengambil inisiatif untuk mendekati mereka. Bapak Ibu, kadang dalam hidup kita ketika kita merasa sudah dalam kondisi yang paling kelam, yang paling rapuh, yang paling jatuh, yang paling terdalam dan terhina itu. Sebelum Bapak Ibu sempat berkata, Tuhan tolong saya. Tuhan dengan kemurahannya itu datang kepada Bapak Ibu. Dia datang kepada Bapak Ibu. Di tengah suara Bapak Ibu sudah tidak terdengar lagi di dalam dunia ini. Dia datang untuk mengangkat Bapak Ibu sekalian dan berkata, I be with you. I be with you. Aku bersama dengan engkau.
Aku tidak meninggalkan engkau. Aku hadir di dalam kerentanan, kerapuhan, ketidakberdayaan engkau. Sekalipun suara itu belum terdengar, aku ada di sana. Manusia itu sering menunggu diminta atau dijelaskan, baru dia bergerak. Betul ya Bapak Ibu ya? Kita seringkali tunggu orang berteriak dulu baru kita mau gerak. Jarang bagi kita untuk datang sebelum mereka berteriak berkata, saya ada bersama engkau. Ada pergumulan apa dan saya bisa tolong apa. Jarang. Kita seringkali berpikir bahwa, oh dia belum butuh apa-apa kok. Oh dia belum berteriak. Kalau dia berteriak itu Bapak Ibu bisa dua hal. Berarti dia sudah menyerah Bapak. Sudah capek, sudah putus asa, sudah gak kuat lagi. Atau kedua, dia tidak berteriak karena apa? Sudah gak ada suara lagi untuk berteriak. Kondisinya sudah paling mengenaskan. Karena kita seringkali apa? Konsep tadi kalau Bapak Ibu perhatikan, kondisi itu, kondisional itu seringkali melekat dalam hidup kita. Kita berkata apa? Kalau dia mau ditolong ya teriak, minta tolong. Bapak Ibu bisa bayangin kalau orang dalam kondisi tidak bisa berteriak minta tolong, Bapak Ibu mau tolong tidak? Ya harusnya ditolong dong. Sama juga kalau Bapak Ibu melihat ada kecelakaan prak gitu. Orang itu terjatuh. Bapak Ibu bilang, oh saya gak mau tolong dia. Kenapa? Karena dia tidak berteriak minta tolong. Orang pingsan kok, bagaimana berteriak minta tolong Bapak Ibu? Itu kadang kita mengkondisikan sesuatu. Itu manusia Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu tahu dalam kondisi itu wanita itu dikatakan tidak ada yang tolong dia. Enggak ada yang tolong dia, tidak ada orang yang mau hadir dalam kehidupan yang sedemikian rupa yang kehilangan total itu. Tidak ada. Tapi dikatakan apa? Yesus melihat duka yang tak terucap. Luar biasa Bapak Ibu. Lukas mencatat itu dengan indah sekali. Sebelum wanita itu berbicara, Tuhan tahu. Ada duka yang tidak terucap sama sekali. Ada rasa kehilangan yang demikian rupa. Dia membaca air mata perempuan itu yang belum menjadi doa untuk berseru kepadanya. Dan di dalam ayat 13 menarik di situ dicatat oleh Lukas. Yesus berkata, jangan menangis. Ini adalah penghiburan dari hati yang segera bertindak. Yesus menyertai kata dengan kuasa, jangan menangis dalam kondisi yang terpuruk itu. Dan dalam ayat 14 dikatakan apa? Ia mendekat, ia menjamah usungan itu dan menunjukkan kematian tidak berdaya di hadapan Yesus. Kekudusan Yesus tidak pernah dihilangkan oleh kenajisan. Bapak Ibu perhatikan di situ. Ada hal yang dilakukan Yesus melampaui dunia pada waktu itu. Pertama, dia mau mendekat. Bapak Ibu ingat kisah orang Lewi baik hati? Ingat ya Bapak Ibu ya? Kalau enggak ingat ini berarti PR-nya Pak Joni, Pak Melki banyak lagi. Apa alasannya? Bapak Ibu ingat kisah orang Lewi baik hati? Itu Bapak Ibu, nggak mungkin orang Yahudi itu mau mendekati mayat, betul? Betul ya Bapak Ibu? Kenapa? Karena najis. Di sini Yesus dekat kepada itu. Bahkan dia jamah jenazah dari anak laki-laki itu. Bapak Ibu, Yesus ingin menunjukkan di sini bahwa dia bukan hanya peduli di situ dan dia bertindak di dalam ketidakmampuan manusia itu. Secara khusus bagi perempuan janda nian itu. Dan ketika Yesus berkata bangkitlah. Makanya kenapa dikatakan di dalam ayat 13 jangan menangis. Bukan hanya itu, langsung dia mendekat kepada anak yang meninggal itu dan dikatakan apa? Bangkitlah. Yesus ingin menunjukkan apa? Otoritasnya bukan sekedar nabi yang memohon mujizat kepada Allah. Namun dialah Allah itu sendiri. Allah di atas kematian itu. Dia ingin berkata, bangkitlah. Sehingga mujizat ini ingin menunjukkan identitas Kristus, Lukas ingin kata.
bahwa kematian tak lagi akhir di hadapan dari Allah itu sendiri. Dan di sini kita melihat saudara-saudara dalam Lukas pasal 15 menegaskan kedahsyatan firman Kristus ketika Yesus berkata sesuatu maka jadilah itu. Bapak Ibu itu sama seperti Yohanes pasal 1 berkata, dia adalah firman, pada mulanya adalah firman dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah itu sendiri. Dan Bapak Ibu coba bandingkan dalam kerangka teologis dalam Kejadian pasal 1, Allah berfirman maka jadilah ini, jadilah itu. Dan segala sesuatu yang dijadikan melalui firman itu dikatakan apa? Baik, baik, sangat baik. Dan Lukas menyimpulkan itu semua ketika Yesus berkata sesuatu. Maka terjadilah sesuatu dan sesuatu itu menjadi baik adanya di dalam ketidakbaikan itu. Dan disinilah kita melihat bagaimana belas kasihan yang bersifat personal yang memulihkan kondisi janda itu dan kehilangan anaknya itu. Tapi juga dikatakan apa? Relasi harapan dan masa depannya. Respon orang banyak di dalam Lukas 7 ayat 16 dikatakan apa? Ketika dia melihat mujizat itu adalah tanda kehadiran Allah sendiri. Dan dalam Yesus Allah dekat dengan penderitaan manusia. Allah hadir dalam penderitaan manusia, Allah hadir di dalam ketidakmampuan manusia. Allah bukan cuma hadir, dia tergerak, dia mendekat, dia menyentuh hidupmu. Dan dia memulihkan orang itu. Bapak Ibu, saya ingin tanya kepada Bapak Ibu sekalian. Kita seringkali merasa diri kita tidak layak. Bahkan bagi kita mungkin sebagian kita berkata, saya layak. Tapi kita melihat orang lain tidak layak. Itu dinamika kehidupan kita. Ketidaklayakan itu selalu diukur terhadap segala asumsi-asumsi dasar kita. Yang menjadi standar yang harus dipenuhi oleh seseorang. Sehingga kita berkata, dia layak, saya layak. Untuk dipenuhi kondisional itu dulu, baru dikatakan, dia layak, saya layak. Tapi justru Yesus menunjukkan kembali, di dalam ketidaklayakan itu, dalam kacamata dunia, dia hadir, dia melayakkan itu sendiri. Karena dia adalah raja di atas semuanya. Matthew Henry dalam komentarnya, dia katakan, pertolongan Yesus kepada janda ini muncul murni dari kebaikan hatinya sendiri. Ini yang dikatakan hati Allah yang besar itu. Hati Allah yang mendahului segala sesuatu. Bukan karena manusia itu layak, tapi karena hati Allah yang besar itu. Dia katakan perikop dari kisah ini mengajarkan kita bahwa karya Kristus tidak selalu dimulai dari iman yang diungkapkan oleh manusia. Tetapi dapat juga dimulai dari belas kasihan Allah sendiri yang berinisiatif memanggil orang itu di dalam ketidaklayakannya menuju kepada iman yang sejati itu. Amin Bapak Ibu. Ini kisah yang luar biasa. Dan saya ingin katakan pada saat ini, apa ada saat ketika kita tidak sanggup berdoa. Namun Lukas dalam catatan ini menjadi penghibur bagi kita. Kristus tetap melihat duka kita. Dia mendekat dalam kehilangan yang tampak final dalam hidup kita. Kita sudah gak punya apa-apa lagi. Kita merasa harapan kita gak ada. Tapi dia hadir di sana. Dia hadir, dia memulihkan Bapak Ibu dan saya. Dan dia berkata masih ada hari esok bersama dengan aku. Dia menyentuh hidup Bapak Ibu yang terdalam. Saat Bapak Ibu sudah tidak bisa berkata-kata lagi, belas kasihannya itu hadir dalam hidup Bapak Ibu. Menghentikan langkah menuju kehancuran dan menghadirkan hidup di tempat yang mustahil dalam pandangan kita. Dan saya ingin katakan kepada Bapak Ibu sekalian, mungkin Bapak Ibu sudah merasa sudah tidak ada jalan lagi. Sudah tidak ada harapan lagi dalam pergumulan saya saat ini. Justru Lukas ingin mengatakan kepada kita, masih ada hari esok. Masih ada harapan. Karena ada Yesus hadir dalam hidup Bapak Ibu. Oleh karena itu Bapak Ibu, apapun pergumulan Bapak Ibu sekalian,
dan pergumulan saya pada saat ini. Ketika Bapak Ibu sudah tidak bisa berkata-kata lagi karena pahitnya hidup itu. Ketika orang-orang sekitar Bapak Ibu meninggalkan Bapak Ibu, percayalah, Yesus tidak pernah meninggalkan Bapak Ibu. Dia hadir di dalam kesendirian, keterpurukan Bapak Ibu, dan dia berkata, ada aku di sini. Akulah kebangkitan itu. Akulah hidup itu. Engkau akan hidup bersama dengan aku melewatin lembah kekelaman. Lembah yang paling mengerikan, bahkan kematian itu sendiri. Amin Bapak Ibu sekalian. Mari kita berdoa untuk perenungan pada saat ini. Tuhan, kami datang pada saat ini. Engkau tahu hati kami yang terdalam. Engkau tahu pergumulan kami. Engkau tahu kerapuhan kami. Engkau tahu kegagalan, kejatuhan hidup kami. Engkau tahu ketidakberdayaan kami. Engkau tahu kami bukan siapa-siapa ya Tuhan. Tuhan, dalam pergumulan apapun yang kami hadapi pada saat ini. Dan saudara-saudaraku yang Kau kasihi, datanglah kepada Dia. Datanglah kepada Allah. Di dalam keadilan dan kasih itu sendiri. Dia tidak pernah meninggalkan saudara-saudara. Sekalipun dunia ini mengucilkan saudara-saudara sekalian. Namun Allah dalam kasih-Nya yang besar dan keadilannya itu, Dia justru hadir di dalam kerapuhan saudara dan saya. Dia hadir untuk mengangkat kita semua. Dia hadir di tempat yang tak terduga. Karena disitulah letak hatinya untuk memulihkan saudara dan saya. Bangunlah, bangunlah. Dan sama seperti Yesus berkata, bangkitlah. Bangkitlah saudara-saudara di dalam kasih dan kemurahan-Nya. Hadapilah hidup ini. Peganglah janji-Nya. Peganglah kuasa-Nya. Demi Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin.